Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 329 bertemu Tuan Syarfi lagi. Dennis berkata sambil tersenyum, Nona Melani menyuruhku untuk datang kemari. Dia pergi ke kota Kosmo untuk membicarakan bisnis. Dia mengetahui bahwa kamu datang ke kota Wasa dan dia sedang dalam perjalanan pulang. Akan memakan waktu sekitar 1 jam untuk tiba. Nona Melani takut kamu tidak terbiasa di kota Wasa, jadi aku disuruh untuk melindungimu dan mengantarmu untuk pergi ke jamuan makan. Keluarga Su. Rifki seolah-olah menerima pukulan keras. Dia sangat terkejut hingga matanya hampir keluar. Orang-orang di sekitar sangat terkejut. Siapa keluarga Su? Itu adalah salah satu dari 4 keluarga paling terkenal di kota Wasa. Bahkan orang tua mereka, yang ingin makan bersama kerabat jauh keluarga Su, tidak memenuhi syarat. Rocky mengerutkan kening. Tidak menyangka bahwa informasi yang didapatkan Melani begitu cepat, sehingga dia tahu bahwa dirinya akan datang ke kota Wasa. Dia sama sekali tidak mengungkapkannya. Saat orang-orang di sekitar terkejut, 8 mobil mewah melaju dengan perlahan. Yang pertama adalah mobil anti peluru Cadillac Bisno. 1, dengan bodi kokoh, yang sangat menarik perhatian. Itu pernah menjadi kursi presiden luar negeri. Mobil ini hanya ada 400 buah di dunia. Orang-orang di sekitar melihatnya, dan tercengang. Ini mobil khusus Paman Mirza. Paman Mirza juga datang kemari. Dia tidak mungkin datang untuk menjemput orang kampung ini kan? Apa Paman Mirza, salah satu dari 2 naga di kota Wasa? Aku tidak salah lihat kan? Tidak hanya orang-orang Rifki yang terpana, bahkan Dennis pun mengerutkan kening dan tampak terkejut. Harus tahu, Paman Mirza adalah salah satu dari 2 pasukan bawah tanah besar di kota Wasa. Di kota Wasa, Paman Mirza dapat dianggap sebagai salah satu dari 2 pasukan bawah tanah terkuat. Kekuatannya bisa langsung menghancurkan Dennis. Yang lebih mengejutkan adalah Paman Mirza selalu bekerja untuk keluarga Jiang. 4 keluarga ternama di kota Wasa, keluarga Lin, keluarga Su, keluarga Jiang, dan keluarga Bai. Jangan kata Paman Mirza mengejutkan orang, bahkan keluarga Jiang di belakang Paman Mirza membuat orang sangat terkejut. Benar saja, ketika Paman Mirza keluar dari mobil, dia berbicara dengan hormat kepada Rocky. Tuan Rocky, aku diperintahkan oleh Nona Suri untuk menjemputmu dan membawamu ke rumah keluarga Jiang. Jamuan makan sudah disiapkan, dan memberikan perlindungan kepada Tuan Rocky. Rocky mengerutkan kening. Aku juga tidak kenal Nona Suri. Paman Mirza berkata sambil tersenyum. Nona Suri dulunya adalah pegawai magang di Bank Gopo. Tuan Rocky sudah menjaganya dengan baik. Aku sangat berterima kasih. Mengetahui bahwa Tuan Rocky datang ke kota Wasa, Nona Suri ingin mengungkapkan perasaannya dengan orang-orang lokal. Suri adalah anggota keluarga Jiang. Rocky tidak menduga ini, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Tapi sesaat kemudian, dia kembali tenang. Meskipun Suri menyembunyikan identitasnya dan bekerja sebagai pegawai magang di Bank Gopo, tapi dia dapat diundang langsung ke jamuan makan oleh grup Babel. Bisa dibayangkan kalau identitasnya tidak biasa. Tapi tidak disangka, dia adalah anggota keluarga Jiang. Orang-orang Rifki mulai panik. 2 dari 4 keluarga besar di kota Wasa, keluarga Su dan keluarga Jiang, bersaing untuk bertemu Rocky. Sebenarnya siapa orang ini? Dennis tidak sekuat Paman Mirza, hatinya sangat murung. Tetapi jika dia tidak bisa menjemput Rocky, kemungkinan Melani akan menyalahkannya ketika dia sudah pulang. Dia hanya bisa memberanikan dirinya dan maju sambil tersenyum. Paman Mirza, akulah yang datang duluan untuk menjemput Tuan Rocky. Tolong Paman Mirza untuk mengalah.
Paman Mirza berkata dengan murung, "Denis, hak apa yang kamu miliki untuk berebut denganku?" Denis berkata sambil tersenyum, "Paman Mirza, siapa yang datang duluan, dia yang dapat. Hari ini aku akan membawa Tuan Rocky ke keluarga Sudulu, dan besok aku akan mengirimnya ke rumah keluarga Jiang. Apakah kamu mau? Jika kamu ingin mempertahankan kekuatan yang kamu miliki, sebaiknya kamu tidak bersaing denganku." Paman Mirza dengan murung berkata dan segera berdiri di samping Rocky dan membungkuk hormat, "Tuan Rocky, silahkan naik ke mobil." Lebih dari 20 pria berbaju hitam yang berada di belakangnya membungkuk bersama. "Tuan Rocky, silahkan naik mobil." "Tunggu. Tuan Rocky seharusnya adalah tamu kita." Sebuah teriakan memecah kebuntuan antara kedua belah pihak. Rocky mendongak dan tertegun. Sekitar belasan orang turun dari 3 mobil pengasuh dan bergegas datang kemari. Semuanya mengenakan pakaian Chongsham, dan mereka bahkan mengenakan pakaian berwarna putih. Mereka semua tampak seperti dewa. Dia belum sadar, dan sekelompok orang datang lagi. Sialan, orang-orang dari National Medical Center juga datang kemari. Sekelompok orang ini sangat terkenal tinggal di National Medical Center sepanjang hari, dan bahkan kepala 4 keluarga besar di kota Wasa sangat menghargai mereka, dan mereka datang untuk menjemput orang. Gila, orang macam apa Tuan Rocky ini? Dia bahkan membuat orang-orang dari National Medical Center datang untuk menjemputnya. Di bawah ini Paman Mirza dan Denis sama-sama terdiam. Bahkan wajah Denis menunjukkan senyuman, beberapa pandangan menghina ke arah Paman Mirza. Dalam hal kekuatan pasukan bawah tanah, Paman Mirza jauh lebih hebat darinya. Namun, dalam hal reputasi dan status di kota Wasa, National Medical Center lebih unggul dari mereka. Meskipun National Medical Center hanyalah pengobatan tradisional Tiongkok, tapi dia merupakan pengobatan terbaik di negara ini, tidak hanya di kota Wasa tetapi juga di 4 keluarga ternama, bahkan kepala keempat keluarga tersebut juga sangat sopan kepada mereka. Saat itu, ada seorang bos batu bara yang tidak tahu apa-apa, mengandalkan kekayaannya beberapa ratus miliar rupiah dan berteman dengan sekelompok pejabat kota Wasa, dan membuat masalah dengan National Medical Center. Akibatnya, keesokan harinya, hubungan teman-temannya di kota Wasa putus dengannya satu demi satu, dan usahanya juga diboikot, bahkan keluarganya hancur tanpa alasan, dan segala macam hal muncul. Dalam beberapa hari usahanya jatuh dan keluarganya bangkrut. Seorang lelaki tua kurus berjalan di depannya, berteriak sambil berjalan. "Saudara Rocky, kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu datang ke kota Wasa? Aku sangat terlambat sampai aku hampir membuatmu dijemput oleh orang lain." Rocky menatapnya beberapa saat dan tiba-tiba berkata dengan heran, "Tuan Sharfi." Dia pergi ke rumah sakit keluarga Zhou di kota Babel untuk tinggal sementara. Dia bertemu dengan seorang lelaki tua aneh yang datang untuk menantang rumah sakit. Dia meremehkan kemampuan tenaga medis rumah sakit keluarga Zhou. Akhirnya, dia menunjukkan keahlian medisnya dan menyembuhkan luka seorang pria paruh baya di tempat, sehingga orang tua itu terdiam. Saat itu juga, lelaki tua itu bersedia menawarkan uang sebanyak 20 miliar untuk membeli salep luka bakar Safflower yang dibuat olehnya. Rocky dengan murah hati memberikan sisa salep luka bakar Safflower kepadanya. Orang tua pemarah ini adalah Sharfi dari National Medical Center di kota Wasa. Sharfi sama sekali tidak sopan, dia langsung mendorong Denis dan Paman Mirza dan memukul bahu Paman Mirza. Dia adalah salah satu dari 3 master di National Medical Center, yang paling pemarah. Dia sering menegur orang dan memarahi orang dengan kejam. Karena itu, wajah Paman Mirza menjadi canggung dan dia segera menyingkir. Dia tidak berani menghalangi jalannya, tetapi dia sangat terkejut.
Menurut hukum, Sharfi adalah 3 anggota senior dari National Medical Center, dikenal sebagai master berharga pengobatan tradisional Tiongkok. Selain itu, dia sangat sombong, dan tidak menyangka bahwa dia akan datang menjemput Rocky secara pribadi. National Medical Center selalu mengabaikan kekuasaan, dan hanya menghormati orang-orang dengan kebajikan dan kemampuan. Bisa dibayangkan reputasi Rocky begitu besar. Terlebih lagi, dengan panggilan Sharfi kepada Rocky. Saudara Rocky. Seolah-olah mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Rocky. Haha, saudara Rocky, kamu belum melupakanku kan? Sharfi sangat senang, dia menepuk bahu Rocky. Kamu baru pertama kali datang ke kota Wasa, National Medical Center. Kami sudah mengatur jamuan makan untukmu. Kedua orang tua itu menantikan kedatanganmu. Cepatlah pulang bersamaku. 2 orang tua, yang dikatakannya adalah 2 senior lainnya dari International Medical Center. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.